mendengarkan dengan baik. Kalau ingin bertanya atau menjawab pertanyaan Ibu Guru, kalian harus ngapain? Angkat tangan ya. Oke. Oke. Pertanyaan pertama. Sebutkan benda yang terbuat dari plastik. Sebutkan benda yang terbuat dari kertas. Sebutkan benda yang terbuat dari kayu. Ya, oke. Sudah ya? Kalian sudah tahu semua itu ada benda yang terbuat dari plastik, benda yang terbuat dari kayu, dan benda yang terbuat dari kertas. Kita sudah pernah pelajari semuanya. Di depan Ibu Guru sudah ada beberapa benda. Perhatikan, benda apa ini? Benda logam. Ya, ini namanya apa? Sendok. Sendok. Terbuat dari apa sendok ini? Betul, dari logam. Selanjutnya, benda apa ini? Gelas. Gelas ya. Terbuat dari apa ini? Kaca. Ya, dari kaca. Berikutnya ini, apa namanya? Apa namanya? Terbuat dari apa ini? Terbuat dari karet. Jadi inilah contoh-contoh benda yang terbuat dari kaca, dari karet, dan dari logam. Ya. Sekarang kalian sudah Ibu Guru tempatkan secara berkelompok ya. Ibu akan membagi kalian Ibu akan menugaskan kalian untuk menggambarkan benda-benda lainnya yang ada di sekitar kalian yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Masing-masing 3 ya. Harus kalian gambarkan contoh bendanya ya. Masing-masing 3. Satu bahan pembuat benda itu 3 bendanya ya. Bisa? Ya, silakan digambarkan. Tentang benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet ya. Jadi dari kaca ada jendela, ada gelas ya. Kemudian dari logam ada uang, ada garpu, ada sendok. Dari karet ada sepatu karet, ini yang biasa digunakan untuk berenang ya. Selanjutnya ada ban, ada penghapus, dan berbagai macam benda lainnya ya. Oke, jadi sudah berapa? 6 ya. Sudah 6 bahan pembuat benda yang sudah kita pelajari. Sudah dari kayu, dari kertas, apalagi? Plastik, kaca, logam, dan karet. Sekarang Ibu Guru akan memandu kalian melakukan musyawarah. Musyawarah kecil ya. Kalian akan Ibu suruh untuk menentukan dari 6 bahan pembuat benda ini mana yang paling baik untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Ibu akan meminta pendapat kalian, dituliskan dalam kertas kecil ini ya. Tuliskan apa nama bahan pembuat benda apa yang paling baik dan alasannya apa ya. Silakan, Ibu akan memberikan kalian masing-masing satu kertas ya. Silakan diisi di dalamnya. Kalian pilih dari 6 bahan pembuat benda di atas. Silakan kalian pilih. Tulis di kertasnya masing-masing ya. Tadi kalian sudah menuliskan pendapat kalian melalui kertas ini. Ini adalah salah satu bentuk musyawarah kecil yang sudah kalian lakukan ya. Jadi musyawarah itu bisa disampaikan melalui tulisan atau melalui tulisan. Kalau yang
Berdiri ya. Oke, berdiri dalam posisi siap. Ya, tidak boleh menulis. Perhatikan ke depan ya. Karena tadi kita sudah mengerjakan banyak tugas. Apakah tubuh kalian merasakan capek? Bohong kalau tidak capek. Kelihatan dari kamu ya. Ada yang sudah capek menulis. Ya. Jadi supaya tubuh kita kembali semangat, Ibu akan memberikan kalian ketenangan, ya. Jadi kita akan melakukan latihan membuat tubuh kita berpikir dengan tenang, ya. Caranya perhatikan baik-baik dulu. Coba posisinya siap dulu. Siap. Oke, siap. Sudah siap? Dengarkan Ibu dulu ya. Sekarang langkah pertama, coba tutup matanya. Tutup mata. Hilangkan semua pikiran yang ada di kepala kita. Baik pikir Haira, Tantonya Matanto, jangan pikirkan apapun, ya. Oke, tutup mata seolah-olah kita sedang tidur. Setelah itu perlahan tarik nafas kalian. Tarik, rasakan apa yang kalian rasakan di situ. Oke. Sudah tarik, keluarkan dengan pelan-pelan. Rasakan. Oke, setelah itu pikirkan apa yang ingin kalian lakukan setelah ini. Sudah? Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Buka matanya dan duduk. Oke, sudah? Oke, sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian? Sudah lebih tenang ya? Sudah lebih semangat lagi. Matanya coba saya lihat matanya. Apakah ada mengantuk? Tidak. Farhan, mengantuk Farhan? Ya, itu adalah latihan berkesadaran penuh untuk mengelola diri kita untuk bisa lebih tenang saat belajar, ya? Oke, sekarang apakah sudah siap untuk belajar kembali? Oke, kalau sudah siap, sekarang Ibu Guru mau tanya, kalau kalian ingin mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian, kira-kira kalian gunakan apa? Apakah di depan kalian ada alat ukur itu? Ada di depan
meja, titik-titik PM. Kalian ukur menggunakan penggaris ya. Kemudian panjang kursi ya. Ukur berapa sentimeter juga. Panjang buku juga. Oke, bisa? Bisa. Sekarang secara berkelompok silakan kalian ukur meja, kursi dan buku yang ada di depan kalian. Gunakan penggaris ya. Silakan secara kelompok. Sekarang Ibu Guru meminta kepada kalian untuk menggambarkan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan digambar dalam bentuk emoticon. Emoticonnya seperti ini, gambar arrow biru. Bagaimana kalau seperti ini? Misalnya kamu senang. Kalau senang kan begini ya. Kalau sedih, bagaimana? Begini ya. Oke, silakan tunjukkan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlina, calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Kepulauan Selayar, unit kerja UPT SD Impres 107 Kepulauan Selayar. Kali ini saya akan memaparkan hasil refleksi saya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan. Sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional tersebut di dalam kelas, terlebih dahulu saya menyusun rancangan pembelajaran dalam bentuk RPP. Selama pembuatan rancangan pembelajaran, saya berusaha untuk mengkaji dan menelaah diferensiasi konten, diferensiasi proses dan diferensiasi produk hasil belajar siswa sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Karena kelas yang saya ajar sekarang ini memiliki beragam karakteristik siswa. Ada siswa yang suka menulis, suka menggambar, dan suka bercerita. Maka dalam diferensiasi produk dan diferensiasi proses, saya mencoba untuk menyajikan berbagai metode dan media pembelajaran yang menarik yang menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar siswa. Untuk itu, setelah saya menelaah, saya bisa kemudian lebih percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sesuai dengan RPP yang telah saya rancang, di mana langkah-langkahnya berpedoman pada RPP yang telah saya buat. Selama kegiatan pembelajaran, siswa-siswa terlihat cukup antusias dan semangat. Mereka menunjukkan ketertarikan yang cukup signifikan terhadap pembelajaran. Mereka aktif bertanya, aktif menjawab, dan sangat semangat dalam belajar. Apalagi pada bagian penutup pembelajaran, saya menghimbau kepada mereka untuk menuliskan, menggambar emoticon sebagai refleksi pembelajaran yang telah kita lakukan dalam pertemuan tersebut. Mereka merasa sangat bahagia dengan pembelajaran yang telah saya lakukan, karena selama pembelajaran saya mencoba untuk menyajikan berbagai media yang beragam seperti menggunakan gambar, menggunakan benda nyata, dan menggunakan bacaan-bacaan yang sifatnya itu
bisa mempersuasi anak-anak untuk bisa memahami materi yang saya bawakan. Untuk pembelajaran sosial emosional, pada bagian RPP, saya sudah menyertakan keterampilan berkesadaran penuh dengan menggunakan teknik STOP. Kemudian pada akhir pembelajaran saya coba untuk menerapkan keterampilan kesadaran diri dengan di mana anak-anak saya menghimbau untuk menuliskan refleksi pembelajaran kita pada hari tersebut dalam bentuk emotikon, baik itu sedih, senang maupun bahagia. Selama penerapan pembelajaran sosial emosional, khususnya untuk penerapan teknik STOP, anak-anak sangat antusias dengan mengubah gaya bicara saya yang sebelumnya kaku menjadi lebih fleksibel. Anak-anak mengikuti setiap langkah-langkah penerapan tahapan STOP ini dengan sangat baik. Setelah menerapkan teknik STOP ini, saya melihat mereka lebih antusias dan semangat untuk belajar. Kemudian saya berasumsi bahwa teknik STOP ini benar-benar bisa memulihkan pembelajaran akibat banyaknya tugas atau banyaknya pembelajaran dalam satu hari yang diterima oleh siswa. Selanjutnya, untuk keterampilan kesadaran diri yang saya terapkan pada akhir pembelajaran, di mana anak-anak saya suruh untuk membuat refleksi pembelajaran dalam bentuk emotikon, anak-anak bisa meluapkan emosi dan perasaannya selama pembelajaran berlangsung. Dan di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sangatlah efektif untuk menuntun siswa untuk terlibat aktif, semangat, dan fokus dalam belajar.